bisa menulis lewat program Kilau Cantik Ilahi seperti Ibu Rosita Maria ya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Thank you ya Bu Rosita Maria yang ada di Malaysia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari khususnya para ibu, ya kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara mungkin kalian pernah mengalami momen di dalam setiap kehidupan kalian semua. Baru saja menghabiskan waktu berjam-jam. Menyiapkan makan malam ya atau makan siang yang lezat untuk keluarga kalian semua. Meja sudah ditata, semuanya tampak baik. Lalu kemudian kalian membuka IG, kalian membuka TikTok, ya Bapak Ibu Saudari membuka FB dan lain sebagainya. Dan kemudian di sana ada seorang teman yang memposting foto makan malam, ya bersama keluarganya yang terlihat seperti sajian chef yang berbintang Bapak Ibu Saudari, yang bekerja di hotel berbintang 5, di restoran yang mewah, dengan anak-anaknya yang tersenyum sempurna. Dan captionnya Bapak Ibu Saudari malam, atau ya Bapak Ibu Saudari, malam-malam di resto bintang 5. Ya, ala kami, kata teman saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba masakan yang kalian buat sebagai seorang perempuan yang sudah kalian buat di rumah, ketika kalian sudah melihat hal-hal demikian di ya media sosial teman-teman kalian semua. Padahal kalian sudah masak enak dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian terasa biasa saja. Kemudian ada perasaan capek. Ya. Jadi kemudian Bapak Ibu Saudari ada rasa kurang dalam setiap masakan kalian semua. Padahal suami anak-anak sudah memuji. Wah enak banget ya masakan mama ya. Enak banget nih malam hari ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari pujian keluarga terasa hambar di dalam setiap kehidupan kalian semua. Hati yang tadinya senang ini diserang oleh perbandingan dan sedikit iri dalam setiap kehidupan kalian semua. Mengapa sih hidupku tidak sebagus dia? Dia kayaknya enak banget ya hidup ya. Aduh, kalau bisa hidup seperti itu dan lain sebagainya. Mulai menyerang dalam hati pikiran, khususnya kaum wanita. Jika kalian pernah merasakannya, saudari kalian tidak sendiri. Hari ini firman Tuhan punya jawaban yang akan membebaskan kalian semua. Saudara berhentilah membandingkan setiap kehidupanmu dan belajar bersyukur kepada setiap keunikan-keunikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara. Sambil kita tap-tap layar. Bapak Ibu, khususnya kaum wanita, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Setiap perempuan-perempuan di channel ini, kapankah terakhir kali kalian benar-benar merasa cukup? Kapan terakhir kali kalian benar-benar merasa cukup? Cukup cantik, cukup pintar, cukup sukses, cukup menjadi ibu yang baik, cukup menjadi wanita yang berhasil, cukup melayani Tuhan. Bukan karena kalian telah mencapai segalanya, tetapi karena kalian merasa damai dan puas dengan siapa diri kalian ini. Dan kebanyakan dari kita mungkin kesulitan menjawabnya. Sebab setiap hari kita berjalan melalui sebuah galeri pencapaian yang tidak pernah tutup. Media sosial yang selalu kita buka, lingkungan kerja, bahkan gereja. Tanpa sadar kita membandingkan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan bab terberat dalam setiap kehidupan kita semua dengan sampul buku terbaik dari setiap kehidupan orang-orang lain. Padahal itu hanya sampul. Kalau saudara lihat media sosial orang itu hanya sampul saja. Saudara justru tidak tahu apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari, realita yang dia alami dalam setiap kehidupannya. Saudara, seringkali kita hanya melihat sampul buku dalam setiap tulisan-tulisan di media sosial. Hasilnya Bapak Ibu Saudari, padahal saudara melihat sampul buku, tetapi saudara justru merasa kecil. Saudara merasa lelah, saudara selalu kurang. Tetapi kabar baiknya Yesus tidak memanggil kita untuk hidup dalam galeri perbandingan orang lain dengan diri saudara. Dia memanggil kita ke dalam ruang karyanya yang privat, di mana setiap kita adalah masterpiece-nya yang unik. Saudara punya kelebihan. Ya, berhentilah membandingkan diri saudara dengan yang lain. Ada sebuah permainan yang paling sering kita mainkan mungkin dalam kehidupan kita semua, tapi tidak pernah dimenangkan oleh siapapun. Permainannya disebut Bapak Ibu Saudari dengan membandingkan diri. Membandingkan diri. Saudara, aturannya sederhana. Saudara, ketika kita mau memainkan permainan membandingkan diri, saudara, aturannya adalah
lihatlah kehidupan orang lain. Lalu kemudian saudara ambil semua highlightnya, lalu bandingkan dengan semua kehidupan saudara, ya, secara detail. Hasilnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekalahan yang mutlak tentunya. Kekalahan yang mutlak, kekalahan yang menghasilkan rasa iri, kekalahan yang menghasilkan insecure dalam setiap hidup saudara, dan menjadi tidak percaya diri. Bahkan percaya diri itu bisa hancur. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kekurangan ide sampai dia harus membuat fotokopi, ya Bapak Ibu Saudari, dari orang lain untuk menciptakan kalian semua. Kalian semua dan saya adalah desain orisinil daripada Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar nanti kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita semua di dalam Galatia pasal 6 ayat yang keempat. Galatia pasal 6 ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat dirinya sendiri dan bukan melihat orang lain. Galatia 6 ayat yang keempat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, salah satu pertempuran terberat yang dihadapi khususnya oleh kaum wanita, ya saudari, adalah perang batin yang tak kunjung usai. Pertempuran perbandingan di dalam setiap kehidupan saudara, lalu kemudian menimbulkan iri hati kepada setiap wanita-wanita di sekitar saudara. Kita hidup di dunia yang menyuruh kita terus membandingkan. Media sosial adalah galeri pamer, galeri prestasi, galeri kecantikan dan kebahagiaan orang lain. Kita membandingkan tubuh kita, karir kita, hubungan kita, bahkan pelayanan kita dengan orang lain. Dan seringkali hasilnya kita tidak percaya diri. Kita menjadi kekurangan, kita menjadi iri hati, dan ada kegelisahan yang mendalam. Kok dia bisa pergi ke luar negeri, kok saya nggak bisa? Kok dia bisa shopping terus, kok saya nggak bisa? Kok dia tampak cantik, kok saya begini-begini? Kok perutnya langsing, sedangkan aku perutnya membulat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hasilnya ada kegelisahan yang mendalam. Hati kita menjadi seperti laut yang tak pernah tenang, selalu diombang-ambingkan oleh pencapaian atau kegagalan oleh orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita renungkan kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang keempat itu. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat dirinya sendiri dan bukan melihat orang lain. Saudara, yang pertama, pahamilah konteks apa yang mau dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Galatia. Saudara, kita akan memiliki kebebasan di dalam Kristus, bukan dalam perbandingan. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ayat yang keempat, kita harus memahami bahwa surat Galatia itu secara keseluruhan, bahwa Rasul Paulus menulis surat ini Bapak Ibu Saudari untuk melawan suatu penyesatan, yaitu ajaran bahwa untuk diselamatkan, orang percaya non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat, khususnya sunat. Paulus dengan tegas menolak ini. Inilah inti berita Paulus, bahwa adalah keselamatan adalah oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja, bukan karena yang lain, bukan oleh usaha kita menuruti hukum Taurat. Saudara, ini adalah kabar freedom, kabar kelepasan, kabar kebebasan, kabar kemerdekaan buat setiap jemaat-jemaat di Galatia. Lalu apa kaitannya dengan perbandingan dan iri hati dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya kaum wanita? Ya, sangat erat. Saudara, ketika keselamatan kita diukur dari performa dan kepatuhan pada standar eksternal yang terjadi di luar hidup saudara, itu akan menciptakan lingkungan yang beracun untuk bermegah, membandingkan, dan iri hati. Wah, coba gue punya anak kayak dia ya. Coba gue punya orang tua kayak dia ya. Coba gue punya tubuh kayak dia ya. Coba gue punya suami kayak dia ya. Coba ya, gue lahir di kota ini, gue anak pejabat, coba gue kayak dia, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kaitannya. Saudara, itu akan menciptakan lingkungan yang beracun buat saudara. Dan akhirnya saudara dan saya membanding-bandingkan dirimu
Saudara bermegah bukan dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, kalian membandingkan dirimu dan iri hati. Oh, aku lebih spiritual karena aku ini disunat. Aku lebih taat karena makananku lebih suci daripada orang itu. Aku lebih diurapi karena pelayananku lebih besar daripada orang itu. Saudara, inilah yang sedang diperbaiki oleh Paulus. Kekristenan bukanlah kompetisi untuk melihat siapa yang paling spiritual. Ya, ingat baik-baik. Itu adalah perjalanan pribadi setiap orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara ingat, ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuhan tahu setiap talenta dalam setiap hidup saudara yang pantas Dia berikan dalam hidup kita semua. Gak usah membandingkan saudara diberikan 2 lalu kemudian lihat yang 5. Gak perlu Pak Bu. Ya, olahlah yang 5, olahlah yang 2, olahlah yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Di dalam takut akan Tuhan. Karena perjalanan spiritual pribadi setiap orang percaya, saudara, mereka punya perjalanan masing-masing. Dan tentunya dalam setiap perjalanan spiritual itu, Tuhan merindukan kita setia, bertekun di dalam setiap iman kita semua. Bapak Ibu, inilah yang pertama saudara diingatkan. Supaya saudara jangan hidup di dalam perbandingan dengan orang lain, sama seperti jemaat Galatia diingatkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam kacamata orang lain. Panggilan kita adalah panggilan yang personal, panggilan yang unik. Tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan bukanlah untuk mengurus atau menilai pekerjaan orang lain, tetapi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan kita sendiri, baik motivasi, baik tindakan, baik pelayanan, dan dalam setiap kehidupan kita semua adalah asli, murni, berasal dari hubungan yang benar dengan Kristus dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Benar-benar asli Pak Bu. Sehingga saudara jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Wah, dia udah nikah umur sekian. Aduh enak banget ya, sudah menikah. Aduh enak banget ya, sudah punya anak. Sedangkan aku belum. Aduh, dia enak ya udah bekerja, aku belum. Wah gajinya enak, dia mah 3 digit, aku mah cuma 1 digit. Dan lain sebagainya. Akhirnya saudara membanding-bandingkan setiap kehidupan orang lain dengan kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ya, dalam setiap hidup saudara, tanggung jawab utama kita di hadapan Tuhan bukanlah untuk mengurus dan menilai pekerjaan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan untuk memastikan bahwa pekerjaan kita sendiri, baik motivasinya, baik tindakannya, baik pelayanannya, baik setiap kehidupannya adalah asli, otentik. Dari hasil hubungan saudara yang benar dengan Tuhan setiap hari. Tentunya Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan saudara. Dan kita adalah pengelola, steward, yang harus mempertanggungjawabkan talenta yang khusus yang diberikan kepada kita, bukan talenta orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo luangkan waktu hening secara rutin, waktu teduh, harian, mingguan. Saudara untuk bertanya kepada Tuhan dengan jujur, Tuhan, apakah motivasi di balik aktivitasku, di balik pelayananku, di balik bisnis, di balik pekerjaanku? Apakah yang dilakukan untukmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar-benar dilakukan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk pujian manusia? Apakah ini buah roh dari setiap keinginan-keinginan Tuhan atau justru dari keinginan-keinginan daging saudara? Saudara ayo introspeksi saudara, luangkan waktu secara rutin. Ya, dan saudara bisa menemukan identitas saudara. Berhentilah mencoba mengcopy paste kehidupan saudara dengan orang lain, atau kehidupan influencer ini dengan kehidupan saudara. Jangan copy paste. Atau kehidupan rekan kerja ini yang sudah punya kendaraan, saudara belum. Jangan copy paste. Oh dia udah punya rumah, kok kita belum ya Pak ya? Akhirnya suamimu kau buat galau karena engkau gak punya rumah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara jangan banding-bandingkan. Bertanyalah apa keunikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupanku. Baik karunia, baik passion, baik experience, ya Bapak Ibu Saudara, dan kepribadian seperti apa yang saudara miliki untuk dipersembahkan bagi kemuliaannya.
Karena Tuhan membuat kurikulum kehidupan kita masing-masing itu unik. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa bayangkan dari miliaran orang, ya puluhan miliar orang Bapak Ibu Saudari yang hidup di dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya kurikulum yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita semua unik. Makanya temukan karuniamu di dalam Tuhan, temukan passionmu, temukan pengalamanmu, experience-mu. Dan tentunya kepribadian seperti apa yang kalian miliki, saudara temukan itu di dalam Tuhan untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Fokuslah mengembangkan Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan saudara. Bukan untuk melihat kehidupan atau rumput tetangga yang kayaknya lebih hijau. Pas kita masuk, ternyata sama saja. Bahkan lebih busuk daripada setiap kehidupan saudara. Betul gak Bapak Ibu Saudari? Kelihatan saja dari luar, ya, seperti rumput hijau. Ternyata ketika kita masuk ke dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga itu yang ada di media-media sosial, kita masuk, aduh. Ternyata sudah berbulan-bulan mereka tidak berbicara satu dengan yang lain. Sudah berbulan-bulan mereka Bapak Ibu Saudari bertengkar. Tetapi hanya di media sosial saja mereka pura-pura senyum dan lain sebagainya. Saudara sadari bahwa media sosial seringkali adalah highlight. Hanya highlight, ya Bapak Ibu Saudari, kehidupan orang lain. Alih-alih membandingkan diri saudara dengan setiap hidup mereka, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo gunakan waktu itu untuk fokus mengerjakan dan mensyukuri cerita yang Tuhan tulis dalam setiap kehidupan Anda sendiri. Amin. Dalam setiap kehidupan saudara sendiri, saudara berharga. Ya, berhentilah membandingkan diri saudara dan bersyukurlah kepada keunikan yang saudara khususnya kaum wanita miliki pada kesempatan siang hari ini. Saudara, ini yang pertama kita belajar. Yang kedua, saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, mari sama-sama ada 3 langkah untuk kita keluar dari perangkap perbandingan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama Paulus menyampaikan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Saudara, kata menguji di sana dokimazo, yang berarti baiklah kamu itu memverifikasi, membuktikan keaslian, menyelidiki dengan seksama. Saudara, ini adalah tindakan introspeksi yang serius dan jujur ketika saudara dan saya menguji pekerjaanmu sendiri. Sedangkan kata pekerjaan sendiri Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan memiliki arti bahwa Paulus tidak menyuruh kita menguji pekerjaan orang lain. Fokusnya Bapak Ibu Saudari adalah pada apa yang Tuhan percayakan. Pada apa yang Tuhan percayakan secara khusus dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan saudara dan saya menguji pekerjaan orang lain. Gak perlu saudara nilai pekerjaan orang lain. Yang perlu saudara uji adalah pekerjaan saudara sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaan milikmu sendiri, rumah tanggamu sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, hatimu sendiri yang perlu kita uji. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi salinan kopi dari orang lain. Dia memiliki rencana yang unik untuk setiap kita semua. Daripada kalian menghabiskan energi untuk mengkritik, untuk mengagumi pekerjaan orang lain, menilai pekerjaan orang lain, membandingkan suami saudara dengan suami orang lain, membandingkan keluarga mereka dengan keluarga saudara. Saudara, mendingan saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah yang kau ingin aku lakukan? Apakah motivasiku ini murni untukmu? Apakah aku setia dalam panggilanku? Saudara, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Inilah langkah pertama bagaimana saudara bisa keluar dari perangkap perbandingan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, maka ia boleh bermegah melihat dirinya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bermegah di sini ya dalam bahasa Yunani kauchema. Di sini bukanlah kesombongan yang jahat. Ini adalah sukacita dan kepuasan yang dalam karena telah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya. Ini adalah rasa syukur yang meluap dalam setiap kehidupannya sehingga dia bermegah melihat dirinya sendiri. Jadi mengerti ya Bapak Ibu Saudara dengan pengertian kata bermegah ini. Lalu kemudian ya Paulus menyampaikan maka ia boleh bermegah melihat dirinya sendiri. Saudara,
Paulus sampaikan di sana ada kalimat melihat dirinya sendiri. Ini adalah kebalikan daripada melihat orang lain. Karena iri hati muncul ketika kita memfokuskan mata kita pada kehidupan orang lain. Padahal sukacita dan kepuasan sejati muncul ketika saudara melihat anugerah Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bukan lihat kehidupan orang lain. Maka seringkali ya, kita terjebak dalam perbandingan. Aduh, enak banget ya kalau punya anak seperti itu. Enak banget ya kalau punya orang tua seperti itu. Enak banget ya kalau punya gereja yang megah seperti itu. Enak banget ya kalau punya bisnis seperti itu. Enak banget ya kalau jadi menteri, jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Enak banget. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari pada kesempatan siang hari ini, saudara, inilah ketika Paulus mengingatkan, lihatlah dirimu sendiri. Ini adalah kebalikan daripada melihat orang lain. Karena iri hati itu muncul ketika saudara memfokuskan mata saudara kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah. Ada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak kita semua. Biarlah sukacita dan kepuasan sejati itu muncul. Karena saudara melihat anugerah Tuhan yang terus bekerja. Terus bekerja di dalam setiap hidup saudara. Melalui setiap kehidupan saudara. Haleluya. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sudah berhasil menguasai diri kita di dalam Tuhan, tentunya ya, untuk saudara dan saya tidak membeli barang karena gengsi. Ya, tetapi saudara membeli barang memang karena butuh. Saudara, itu adalah alasan untuk bermegah di dalam Tuhan. Ketika kita setia membesarkan anak-anak di rumah, sementara yang lain sepertinya punya karir yang cemerlang dalam setiap kehidupannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah pekerjaan kalian semua yang berharga. Mengurus anak, mengurus suami di rumah. Ya Bapak Ibu Saudari, saya punya kawan-kawan wanita-wanita karir. Ya, bekerja di bank, ya bisa pergi. Ya saudari, baik ke Asia yang jauh di sana, baik ke Eropa juga. Saudari ini dikasih oleh Tuhan, dia bisa jalan. Mungkin setiap bulan sekali kali dia jalan-jalan pergi demikian. Tapi dia kayaknya tidak punya anak Bapak Ibu Saudari. Yang saya lihat belum punya anak. Ya. Tapi kalian yang punya anak kemudian lihat, kayaknya enak banget jalan ke sini. Padahal di hatinya dia meringis. Ya, suaminya tidak memperhatikan dia. Dia tidak diberikan keturunan. Gak ada yang kosong dalam setiap hati dan kehidupannya. Dia hanya bisa isi lewat jalan-jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara dipercayakan apapun. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Baik sebagai ibu ya yang di rumah Bapak Ibu Saudari. Itulah pekerjaan kalian yang berharga. Bermegahlah dalam kesetiaan itu. Dan lihatlah dan hargai karya Tuhan dalam perjalanan hidupmu sendiri. Dan saudara bukannya melihat orang lain. Tetapi saudara dapat bermegah ketika saudara melihat diri saudara sendiri. Yang ketiga, Paulus memberikan satu masukan. Supaya saudara dapat keluar ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dari perangkap perbandingan. Yang pertama saudari, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Yang kedua saudara diingatkan, biarlah saudara dapat bermegah melihat diri saudara sendiri. Dan yang ketiga, saudara diingatkan, bukan melihat orang lain. Saudara, ini adalah larangan yang jelas dan tegas. Bahwa fokus kepada orang lain, entah itu untuk merasa lebih superior ataupun inferior, Bapak Ibu Saudari, selalu merusak. Kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika kita melihat orang lain, tahukah kita bahwa itu adalah sumber dari semua iri hati. Kecemburuan lahir dari sana. Ada persaingan tidak sehat. Itu yang membuat kita menjadi hakim atas orang lain. Atau budak dari opini mereka terhadap kehidupan kita semua. Saudara, jangan lihat kehidupan orang lain. Tidak perlu. Bapak Ibu Saudari, setiap kali kalian merasa iri atau kurang, tanyakanlah kepada dirimu sendiri, siapa yang sedang saya lihat sekarang? Apakah saya membandingkan bagian dalam kehidupan saya dengan sorotan terbaik dari setiap kehidupan orang lain? Ya Bapak Ibu Saudara, itu gak apple to apple. Kalau saudara hanya membandingkan setiap detail kehidupan saudara, hanya karena highlight kehidupan orang lain. Ya, yang tadi saya bilang hanya judulnya saja yang ditampilkan di media sosial mereka. Tapi saudara tidak pernah tahu apa yang terjadi, realita yang terjadi dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Berpalinglah dari layar itu.
Ya Bapak Ibu Saudari, pandanglah kepada Yesus yang menciptakan saudara dan yang menyempurnakan keunikan saudara setiap waktu, setiap hari. Saudara, inilah yang kedua, saudara diingatkan dan belajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Supaya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, saudara, ayo kita keluar dari perangkap perbandingan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, keluarlah dari perangkap perbandingan ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, dengan menerapkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara dapat memfokuskan pandangan saudara bukan kepada orang lain di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kalau saudara memfokuskan pandangan saudara pada orang lain, itu selalu merusak. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa jadi hakim atas orang lain. Saudara bisa komentarin omongan orang lain, kehidupan orang lain. Ah, kamu jadi ini nggak becus. Dia nggak lihat dirinya sendiri juga nggak becus dalam setiap kehidupan. Akhirnya saudara jadi hakim atas orang lain. Ketika saudara merasa lebih baik, saudara, kita jadi menghakimi. Kita jadi merendahkan mereka dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ayo. Jangan kita fokus pada pandangan orang lain atau kehidupan orang lain, ya saudari, sehingga saudara bukan jadi hakim atas setiap hidup mereka. Lalu kemudian ketika saudara memfokuskan pandangan saudara pada orang lain, saudara, biasanya saudara menjadi budak dari setiap kehidupan orang lain. Kita akan selalu merasa kurang, kita akan selalu merasa cemburu, dan kita akan selalu merasa iri. Dan saudara, hidup saudara dikendalikan oleh pendapat dan pencapaian mereka. Bapak Ibu, baik kedua posisi ini tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena iri hati dan persaingan adalah perbuatan-perbuatan daging. Sedangkan kesatuan dan saling mendukung di dalam kasih adalah buah roh yang harus saudara miliki dalam setiap hidup saudara, setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu, yang ketiga, saya mau mengajak kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita semua, khususnya wanita, terimalah dirimu bahwa kamu adalah karya Allah yang unik. Saudara, kalian semua wanita-wanita dimanapun, dalam setiap keterbatasan kita semua, kalian adalah karya Allah yang unik. Terimalah diri kalian sendiri dan berhentilah membanding-bandingkan dalam setiap kehidupan saudara dan orang-orang di sekitarmu. Bukan karena kita hebat, saudari, mengapa kita bisa menerima diri sendiri dan berhenti membandingkan? Bukan karena saudara dan saya hebat, cakap dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, yang pertama, saudara, ketika saudara menyadari bahwa kita adalah karya yang unik, saudara, yang pertama karena saudara dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Saudara dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kristus telah mati buat kita semua. Bukan untuk versi orang lain, bukan untuk wanita yang lain, tetapi untuk saudara dan saya secara pribadi. Dia mengenal kita semua dengan sepenuhnya, dan dia mengasihi setiap keunikan saudara. Ya, mungkin orang melihatnya keterbatasan, tetapi kita bisa melihat di dalam Tuhan keunikan. Ada orang yang punya jari, tapi ada orang yang juga tidak punya jari. Ada orang yang punya mata 2 lengkap, tapi ada orang yang cuma punya 1 mata. Saudara, mungkin manusia bisa bilang itu keterbatasan, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, itu adalah keunikan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara adalah karya Allah yang unik. Karena Yesus telah menebus saudara dengan harga yang mahal. Kristus mati untuk kita semua. Bapak Ibu, dia mengenal kita sepenuhnya dan dia mengasihi kalian semua. Nilai kalian tidak ditetapkan oleh darahnya. Ya Bapak Ibu Saudari, maksud saya nilai kalian semua itu ditetapkan oleh darah Tuhan. Bukan oleh like, bukan oleh pencapaian-pencapaian dunia di dalam setiap hidup saudara. Ingat baik-baik, saudara, kita karya unik. Kita karya Allah yang unik. Karena saudara sudah ditebus dengan harga yang mahal. Yang kedua, karena saudara dan saya adalah karya agung. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saudara dan saya buatan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara adalah karya agung Allah dalam hidup saudara. Karya agung di sana Bapak Ibu Saudari, bahasa Yunaninya adalah poiema. Poiema, ya, dari kata yang sama yang kita dapatkan dari puisi. Saudara, kita adalah puisi yang indah yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Dengan ritme,
dengan rema, ya, atau Bapak Ibu Saudara dengan alur cerita yang menarik. Tidak ada puisi yang sama. Tadi saya menggunakan di awal bahasa kurikulum kehidupan. Tapi Bapak Ibu Saudari, kata poema itu saudari karya agung. Saudara, ternyata bahasa aslinya adalah puisi yang indah. Saudara, tidak ada puisi yang sama yang Tuhan tulis dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, jangan merasa iri pada puisi orang lain. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara merasa iri dengan puisi orang lain, berarti saudara tidak menghargai sang penulis puisi itu. Amin. Saudara harus katakan diri saudara, aku adalah puisi yang indah. Aku adalah puisi yang indah. Aku adalah karya agung. Aku adalah poema dari Tuhan. Thanks God. Thanks Lord. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan merasa iri pada puisi orang lain. Ya, kalau saudara merasa iri, saudara tidak menghargai sang penulis puisi itu. Berarti saudara tidak mempercayai bahwa dia memberikan semua, ya Bapak Ibu Saudari, tepat kepada setiap orang sesuai yang dibutuhkan. Berapa talenta yang dia butuhkan, Tuhan itu memberikan dengan adil. Yang ketiga, saudara dan saya, kita tidak membanding-bandingkan diri kita semua, ya. Tetapi saudara, kita bisa menerima diri kita sendiri karena kita karya Allah yang unik. Pertama tadi karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yang kedua karena saudara dan saya adalah karya agung daripada Allah. Puisi yang sudah Allah tulis dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga, saudara diberikan karunia rohani yang unik. Ya, di dalam 1 Korintus 12 saudara akan menemukan tentang karunia rohani di sana Bapak Ibu Saudara. Bahwa tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota dengan fungsi yang berbeda. Tangan itu tidak perlu iri sama mata. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara nggak mungkin tangan ini iri sama mata. Aduh, kenapa aku nggak punya mata ya di tangan? Atau kata mata, kenapa aku nggak punya tangan ya, di sebelah sini ya ada tangan sedikit. Bapak Ibu Saudari, nggak usah iri. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kita punya tubuh yang sama, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Kita punya tubuh, satu tubuh, tetapi terdiri dari banyak anggota dan diberikan fungsi yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu iri, kaki kepada tangan, tangan kepada mata, mata kepada telinga, telinga kepada mulut. Saudara, kita semua punya fungsi di dalam tubuh Kristus, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Ketika Anda sibuk membanding-bandingkan, kalian sedang mengabaikan karunia kalian di dalam setiap kehidupan kalian semua yang sudah Tuhan berikan. Dan itu justru melemahkan tubuh kalian sendiri. Itu melemahkan setiap kehidupan kalian sendiri. Ketika kalian sibuk membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi jangan banding-bandingkan ya. Pada kesempatan siang hari ini, Pastor Deso mengajak setiap kehidupan kita semua, ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Bapak Ibu, biarlah pada kesempatan hari ini, ayo Pastor Deso mengajak kita semua supaya saudara dan saya, kalau saudara mau belajar mengaplikasikan apa yang saya sampaikan, saudara bisa puasa medsos. Saudara juga bisa jalankan, oh nanti setiap hari ini saya mau puasa medsos. Boleh Pak Bu, ya. Jika platform tertentu terus menerus memicu saudara membanding-bandingkan diri saudara dan akhirnya saudara iri hati, saudara ambil jeda. Ambil jeda. Ambil jeda Bapak Ibu Saudara. Saudara keluar, tidak usah gunakan itu semua. Gunakan waktu itu untuk menguji pekerjaan saudara sendiri dan bersyukur atas diri saudara sendiri. Kecuali saudara buka channel TikTok Pastor Deso atau YouTube Pastor Deso untuk belajar kebenaran firman-Nya, bukan untuk membanding-bandingkan. Tapi saudara ingat baik, ingat ya, saudara bisa puasa medsos. Ya, kalau saudara rindu untuk tidak membanding-bandingkan diri saudara sendiri. Dan yang kedua, saudara langkah praktisnya, saudara berkatilah mereka yang mungkin saudara iri dalam setiap hidup mereka. Saudara iri mungkin melihat kehidupan orang lain. Saudara jangan iri sebenarnya, berkatilah mereka. Berkati mereka semua. Itu senjata rohani yang ampuh. Jika kalian merasa iri dengan seseorang, berdoalah secara khusus untuk meminta Tuhan memberkati mereka lebih dan lebih lagi. Kirimkan pesan positif untuk mengapresiasi setiap kehidupan mereka. Saudara, justru tindakan ini mematahkan kuasa iblis yang menggunakan iri hati itu untuk meracuni pikiran-pikiran kita semua. Sama seperti dia meracuni pikiran Kain ya Bapak Ibu Saudara. Kain itu jadi iri
dengan kehidupan Habel. Padahal sama-sama loh mereka mempersembahkan yang terbaik. Kain dari versinya, Habel dari versinya. Tapi Tuhan lebih berkenan kepada versinya Habel, Bapak Ibu Saudari. Tapi bukan berarti dia tidak berkenan pada versinya Kain. Saudara, tetapi iblis itu pinter dia. Ya, untuk mengacaukan pikiran Kain. Dan akhirnya dia menggunakan, saudari, hati dan pikiran Kain itu untuk membuatnya iri. Dan akhirnya meracuni. Dan pada akhirnya Kain membunuh Habel. Saudara, hati-hati ya. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang yang lebih diberkati dari setiap kehidupan saudara. Kehidupannya wow, oke punya dan lain sebagainya. Berkatilah. Amin ya. Bapak Ibu Saudari, jangan seperti Kain. Ya, nanti mulai diracuni. Jangan mau Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga saudari, selain saudara bisa memberkati mereka, saudara selalulah pandang kepada Yesus. Akar masalahnya adalah kita memandang kepada orang lain. Ya bukan kepada Yesus. Saudara, seharusnya standar kehidupan orang-orang Kristen bukan kepada standar kehidupan orang lain. Tapi standar kita semua adalah di dalam Yesus. Sumber identitas kita ada di dalam Kristus. Mau kaya, gak kaya, ya biasa aja. Yang penting Yesus ada bersama dengan saudara. Mau cantik gak cantik, ya biasa aja. Mau ganteng gak ganteng, ya biasa aja. Yang penting Yesus ada dalam setiap hidup kita. Mau nikah gak nikah, biasa aja. Mau punya anak gak punya anak, yang penting Yesus ada dalam setiap hidup kita semua. Ya, saudara berpikir wah enak ya dia punya anak banyak. Saudara gak tahu punya anak banyak sekarang mahal minta ampun. Ya Bapak Ibu Saudari, kasih makannya belum, berikan susunya belum, terus kemudian sekolahinnya belum dan lain sebagainya. Bersyukur saudara belum punya anak. Ya, kalau saudara nikah belum punya anak, bersyukur. Berarti saudara bersama pasangan diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan lebih totalitas daripada mereka yang punya anak, ya. Mereka punya anak 2 udah riweuh, punya anak 3 udah riweuh, punya anak 4 apalagi Bapak Ibu Saudara, punya anak lebih daripada 4 apalagi, ya terganggu. Dia setiap fokusnya kepada Tuhan, nanti ingin berdoa anak yang satu, ya. Lalu kemudian baru mau dengerin firman Tuhan, nanti anaknya satu, mama makan, gitu saudari. Ya belum lagi anak yang satu pulang lagi dari sekolah, mama PR belum, gitu ya. Itu kalau banyak anak. Ya bisa-bisa stres juga Bapak Ibu Saudari orang yang banyak anak. Jadi bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudari, orang yang banyak anak mungkin akan berpikir, aduh enak banget ya kalau gak punya anak. Orang yang gak punya anak mungkin berpikir enak banget ya punya anak. Aduh sama saja Pak. Sama aja kayak orang yang tadinya bekerja, lalu kemudian dia pengen di rumah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, enak ya kalau istri itu di rumah atau suami di rumah dan lain sebagainya. Ya dia gak kerja, dia hanya di rumah ngurusin anak, ngurusin suami. Lalu kemudian dia berhenti bekerja Pak Bu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ini pernah kita alami soalnya. Ya saudari, terus di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lalu kemudian dia mulai mikir, aduh enak banget ya kalau kerja ya. Padahal tadinya kerja Bapak Ibu Saudari. Akhirnya dia keluar dari tempat pekerjaan karena ngelihat posisi ibu rumah tangga tuh enak. Lalu kemudian sudah di rumah saudari, bertahun-tahun dia mulai berpikir lagi, aduh enakan kerja kali ya daripada di rumah. Ya gitu-gitu saja hidup. Karena memandang kehidupannya standarnya orang lain, bukan Yesus. Saudara, ketika mata kita tertuju kepada Yesus, saudara-saudari, maka pencapaian orang lain tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi kesempatan untuk kita bersuka cita. Kita belajar. Ketika kita gagal, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika mungkin ada kegagalan datang dalam hidupmu, saudara, itu tidak menghancurkan kita, karena identitas kita aman di dalam Yesus, bukan karena performa kita semua. Amin. Saudara, terapkanlah firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan saudara, dimanapun kalian berada. Jemaat, baik ibu-ibu, kaum wanita dimanapun kalian berada, khususnya buat kalian ya pada kesempatan siang hari ini, Tuhan Yesus sedang membuka pintu, ya, penjara perbandingan, dan dia berkata, come out, keluarlah. Karena dia tidak memanggil kita untuk menjadi versi terbaik dari diri si A, si B, si C, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dia memanggil kita semua untuk menjadi versi yang paling otentik, paling utuh, paling bersinar dari dirimu sendiri yang dia ciptakan. Karena kamu dan saya adalah masterpiece daripada Tuhan. Saudara, ya, mungkin kukumu tidak seindah milik orang lain, tetapi tangan kalian semua
yang dengan setia menggantungkan mungkin cucian, mungkin memeluk anak saat mereka sedang sedih, memberi makan mereka berjam-jam di rumah, ada yang anaknya kabur dan lain sebagainya. Saudara, mungkin rumah kalian mungkin tidak sebersih milik rumah orang yang kalian bandingkan itu karena dia punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi disitulah ada tawa, disitulah ada doa. Disitulah Bapak Ibu Saudari, setiap doa-doa di keluargamu berkumandang. Sedangkan mereka mencari uang tetapi saudara bisa berdoa. Ketika anakmu mungkin lagi istirahat, saudara berdoa. Saudara, pelayanan kita mungkin tidak sebesar milik dia, ya, tetapi satu kata penghiburan yang kalian bisa ucapkan, ya Bapak Ibu Saudari, kalian telah menyelamatkan seorang teman dari setiap keputusasaan. Setiap hiburan-hiburan ataupun kata-kata yang kalian ucapkan menjadi kekuatan bagi setiap persekutuan-persekutuan yang kalian ikuti. Yesus tidak mati untuk menghasilkan fotokopi yang pudar, tetapi dia mati untuk memulihkan masterpiece yang asli, yaitu kalian semua. Mari pada siang hari ini, hentikan setiap pertunjukan untuk membanding-bandingkan. Letakkan topeng saudara. Berhentilah membandingkan draft kehidupanmu dengan highlight kehidupan orang lain. Bapak Ibu, Yesus sudah menerima kalian sepenuhnya. Amin. Sekarang terimalah kalian semua yang telah diterimanya itu. Ketika kalian melakukan itu, kalian tidak sekedar merasa lebih baik. Kalian justru sedang memuliakan Sang Pencipta. Ketika kalian menerima diri kalian apa adanya. Bagi yang mau berkata, Tuhan, aku lelah membanding-bandingkan. Saudara bisa berkata dan mengikuti saya. Tuhan, aku lelah membanding-bandingkan. Aku mau menerima keunikan dan panggilanku di dalam Engkau. Thanks God, terima kasih. Dan saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari biarkan hari ini boleh menjadi hari di mana Tuhan boleh terus menjamah hatimu, sehingga saudara bisa keluar dari setiap perbandingan-perbandingan yang saudara perbandingkan diri saudara dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berkumpul di sini. Mungkin kebanyakan perempuan-perempuan yang hadir di dalam channel Pastor Deso dalam program khusus pada siang hari ini. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kelelahan karena terus membandingkan kehidupan kami dengan orang lain. Ada luka-luka karena merasa tidak cukup. Ada bisikan-bisikan iri hati yang sering mengganggu kedamaian hati kami semua. Roh Kudus, jamalah setiap perempuan-perempuan yang ada di channel Pastor Deso pada saat ini. Bebaskanlah kami dari beban untuk menjadi seperti siapapun selain diri kami yang Kau rancang dalam hidup kami. Cabutlah akar pahit itu. Cabutlah akar pahit, iri hati, persaingan yang tidak sehat. Kami robek semua itu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau berikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terhadap diri kami, kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan Yesus kami robek setiap label-label dunia yang dunia berikan kepada kami. Tuhan, kami menerima keunikan kami. Kami menerima bentuk tubuh kami. Kami menerima kepribadian kami. Kami menerima wajah kami. Kami menerima cerita hidup kami. Kami menerima panggilan kami yang spesifik. Tuhan, kami melepaskan mimpi orang lain atas kehidupan kami. Dan kami hanya mau memegang mimpi-Mu bagi setiap kami semua. Bapa, ajarlah kami. Ujilah kami semua. Biarlah Engkau menemukan manusia batinia yang semakin dipercantik setiap hari. Setiap hidup kami semua, sehingga menghasilkan kilau cantik ilahi yang tidak pernah pudar dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan-Mu ya Allahku. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati bagi setiap kami di kayu salib. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, biarlah Tuhan Yesus kami hidup bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Kami persembahkan hidup kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya setiap kami semua boleh diberkati. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Terlebih berkat-berkat rohani Tuhan hadirkan dalam setiap hati para wanita, khususnya siang hari ini Tuhan. Tuhan ini sendiri yang selalu menguatkan mereka. Roh Kudus yang menjamah sehingga mereka stop untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan selalu bersyukur atas setiap keunikan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini. Berkatilah keluarga mereka,
Berkatilah pribadi mereka. Berkatilah mereka semua ya Allahku. Dan Tuhan, manusia batinia yang terus diperbaharui, dipercantik setiap hari. Kau menemukan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Inilah doa hamba-Mu pada kesempatan siang hari ini dalam program Kilau Cantik Ilahi. Setiap Rabu siang kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan biarlah setiap kita semua yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari khususnya kaum wanita dimanapun kalian berada yang terberkati. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar bersih jiwa, menyegarkan. Terima kasih ya Bu Ira. Ya buat, nah sama seperti Bu Ira nih Bapak Ibu saudari. Saudara bisa sampaikan seperti itu. Thank you. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan sudah berbagi gift-nya juga. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Dan saudara jangan lupa channel ini hadir setiap hari di setiap pagi jam 7.15-an. Jadi buat kalian semua yang rindu bertumbuh dalam setiap iman kepada Tuhan, jangan lupa setiap pagi kita bersama-sama. Kalau Kilau Cantik Ilahi diadakan seminggu sekali setiap Rabu siang seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari jangan lupa untuk hadir setiap siang Rabu khususnya.